Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cuan Kripto. Oke, kali ini hari weekend ya. Namun pergerakan Bitcoin wajib kita pantau walaupun hari weekend. Saat ini harga Bitcoin berada di angka 27.224 atau mengalami kenaikan sebesar 0,6% ya. Cukup lumayan lah. Bitcoin mampu naik dari titik terendahnya ya, di harga berapa tadi pagi atau tadi malam ya, di harga 26.500. Saat ini Bitcoin memantul. Namun di sini stok hardstick yang menunjukkan sudah berada di atas ya, atau di ambang titik jenuh. Namun memang masih bisa melanjutkan ya, kemungkinan dari stok hardstick ini ya masih belum berada paling atas sekali ya, mungkin di arah sini ya. Biasanya kalau sudah menyentuh arah sini, stok hardstick itu wajib waspada ya, apalagi ini di time 4 jam biasanya akan mengalami koreksi. Saya selalu menggunakan indikator stok hardstick ya untuk open posisi, karena menurut saya ini cukup akurat ya. Pada saat dia berada di bawah seperti ini menandakan jenuh jual, langsung dipaham lagi ke atas. Sudah di atas, sudah jenuh beli, didam lagi ke bawah, dan begitu seterusnya ya. Bitcoin memang penuh dengan kejutan ya. Oke, kita lihat dari time satu hari ya, daily ya. Di daily pun, untuk di daily stok hardsticknya berada di titik tengah ya, artinya ini 50-50 antara naik dan turun. Dan saya tidak menyarankan buat teman-teman membuka atau open posisi di harga ini, soalnya masih pertengahan antara support dan resisten. Menurut saya RR-nya tidak memadai lah untuk trading. Kita harus sabar ya, sabar menunggu sampai Bitcoin menyentuh dari titik resisten atau supportnya ya. Kadang-kadang kita sebagai trader memang, khususnya untuk pemula ya, paling tidak sabar gitu. Kita open posisi di mana aja, sembarangan lah, padahal risk and rewardnya tidak memandai. Itulah yang sering loss ya. Kita memang sebagai trader, walaupun kita tahu titik support, titik resisten, ya tetap kadang-kadang ada aja lossnya. Hanya saja mampu memanagenya, artinya loss diperkecil, profit diperbesar. Nah, itu maksudnya. Artinya kita harus menghindari ini yang namanya big loss ya, karena big loss itu tanda tanya rungkat ya buat para trader ya. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang seperti itu ya, bisa trading cuan konsisten ya setiap hari. Nah, amin lah, mudah-mudahan. Baiklah, kita coba dulu ya pergerakan Bitcoin sekarang. Itu sebetulnya dari time daily itu membentuk semacam simetrikal ya. Satu, berapa wave nih, 2, 3, 4, kemungkinan 5. Kemungkinan ini, soalnya belum ya, ini masih ada
masih ada di pertengahan nih. Namun saya masih meyakini bisa sampai bawah ya. Nah, setelah di sini kemungkinan itu Bitcoin memantul ya, kemungkinan. Saya tidak berani menjamin ya. Tapi berdasarkan dari tandanya gitu, kalau misalnya di titik ini itu di harga berapa ini, sekitar 25.200-an ya, 25.000 ya, 25.000 lah. Di sini itu area major yang dulu itu major support, major resistance, sekarang menjadi support yang cukup kuat di sini. Ya, dari kemarin pun memang hampir tersentuh, namun terangkat lagi ya, ini di harga 25.600 ya, 25.800 ya, paling bawah, langsung keangkat lagi nggak sampai ke 25.200. namun kemungkinan untuk bisa ke angka ini, ke harga ini 25.200 atau bahkan ke 25.000 atau bahkan ke lebih bawahnya di antara 23 ataupun 24 itu mungkin saja terjadi. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ini kalau di time weekly itu sangat jelas sekali terlihat seperti pola HNS ya. Ini pundak, di sini kepalanya, di sini pundak satu lagi ya. Dan biasanya kalau misalnya head and shoulder ini, dia itu akan memiliki target price-nya ya inilah, kira-kira dari harga berapa ini, dari harga 27.000 ke 30.000, artinya kurang lebih 300 ya, 3.000 ya, 3.000 poin. Ini waduh, cukup kencang juga kalau misalnya terjadi benar-benar ini pola, kalau HNS ini cukup valid ya. Namun kita tidak boleh menerka sesuatu yang masih jauh lah istilahnya. Mengapa? Karena di sini juga masih terbentuk symmetrical, atau bisa dibilang juga ini semacam bentuk bull flag ya. Setelah dia mengalami kenaikan ya di harga berapa di sini ya, 19 ribuan ya, langsung pam dia ke atas sampai ke area hampir menyentuh 31.000. Terus dia di sini koreksi, saya rasa cukup wajar ya. Dan biasanya memang koreksinya akan memakan dari setengah dari kenaikan ini. Ya, kemungkinannya di harga antara 24, 25, bahkan paling rendah mungkin 23. Dan saya kalau misalnya nanti dia harga ini breakout, ini perlu waspada. Mengapa? Karena kadang-kadang Bitcoin itu suka memberikan kejutan, ya breakout sedikit misalnya di harga ini, terus dia langsung memantul kembali. Nah, ini biasanya dari para bandar ini, para whale yang menjemput likuiditas di area ini ya, langsung dia pantulkan, biasanya seperti itu ya. Tapi kita terlalu jauh lah untuk menerka-nerka ke arah itu. Yang penting kita perhatikan dulu garis atau tren yang terjadi saat ini ya, membentuk garis atau bisa dibilang symmetrical triangle atau bull flag ya. Ya, kemungkinan kalau bull flag seperti ini, yang awalnya tadi dia naik terus dia koreksi, ya kemungkinan akan naik kembali, biasanya seperti itu. Dan saat ini untuk langsung tinggi banget, saya rasa untuk tahun sekarang masih tipis ya. Mengapa? Karena halving day itu ada di pertengahan tahun depan ya. Ya mungkin sekarang itu
tahun di mana para retail atau para bandar, ya kalau bandar kita gak suka sebut lah karena dia yang selalu mengacaukan harga, para retail lah. Biasanya para retail itu akumulasi pada saat dia ada koreksi, dia beli sedikit separoh, ada koreksi lagi, beli lagi, biasanya seperti itu. Makanya terjadi sideways seperti ini ya. Sideways seperti ini lama sekali sebelum nantinya pada saat momentumnya bagus, berita newsnya perekonomiannya lagi bagus, mendukung untuk kenaikan kripto, saya rasa bisa pump. Dan memang berapapun penurunannya sekarang ini, misalnya finalnya di angka 23 kayak, tetap akan banyak yang lebih condong ke arah bullish daripada ke arah bearish. Ya mungkin ada saja yang memprediksi bearish akan jatuh ke bawah 19.000 misalnya. Ya itu kan terlalu jauh, kita tidak perlu untuk memberikan prediksi sejauh itu ya. Yang pasti kita yang dekat aja, yang support resisten yang saat ini kita lihat gitu. Berarti support yang sekarang itu yang kita lihat itu titik berapa ya? Titik di angka 25.200, dan resistennya itu berada di angka 27.000 ya, 27.500 600 lah. Nah, pada saat nanti kita kalau misalnya ada reaksi dari harga Bitcoin, misalnya dia pump di titik ini ataupun nanti di bawah di sini, ya kita harus aware gitu. Kita harus bisa menerima, oh iya Bitcoin berarti sudah saatnya untuk rally kembali. Ya, kita harus menunggu konfirmasi dulu, jangan sampai salah dalam open posisi ya. Misalnya begini, kalau misalnya nanti dia mampu break di atas 27.500 atau sampai ke 28 ribuan, kita jangan langsung open, kita lihat dulu, lihatnya bagaimana ya. Berarti kita harus jeli melihat tandanya. Misalnya pada saat dia mampu break di atas 28.000, dan biasanya itu akan ada yang namanya konsolidasi, tidak langsung naik ya. Biasanya akan konsolidasi, ngeretes kembali ke titik resisten yang di breakout. Berarti kita nanti open posisinya di mana ya? Kita di arah, nah di sini ya, mungkin di 27.800 kalau misalnya terjadi breakout ya, terjadi breakout yang lumayan kenceng lah. Tapi kalau misalnya breakoutnya hanya sedikit, misalnya candle ya kekuatannya itu, hati-hati, biasanya hanya pullback, hanya back out. Ini bahaya, kadang-kadang suka terkecoh di situ. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga paham ya akan resiko di dalam trading.